Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi proyek kelompok 5. Hari ini kami akan memaparkan solusi digital untuk efisiensi bisnis yang berjudul Sistem Pembukuan dan Kasir Digital Warung Sumber Rezeki. Nah, saya sendiri Muhammad Gagal Bukari Yusuf. Kami beranggotakan 4 orang yang bernama Dwi, Firmansa, dan Gemah. Mereka akan menjelaskan sisa dari slide ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Saat ini warung sumber rezeki masih menggunakan cara manual dalam mencatat transaksi dan keuangan. Masalahnya, data sering sekali tidak akurat, proses rekap yang sangat lambat, serta sulitnya memantau kondisi keuangan dalam secara nyata dan atau real time. Nah, lalu tujuannya oleh karena itu sistem ini hadir dengan tujuan pertama, yaitu tentu saja membantu pemilik untuk mengelola data, entah itu data produk atau data karyawan. Lalu untuk mencatat transaksi penjualan dengan presisi hingga menghasilkan laporan laba rugi secara otomatis tanpa perlu hitung manual lagi. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup sistem. Nah, ruang lingkup sistem ini kalian berbasis website yang mencakup manajemen stok produk, sistem kasir transaksi harian, pencatatan arus kas masuk atau keluar, hingga modul laporan keuangan yang komprehensif. Nah, yang terakhir ada pengguna sistem. Nah, pengguna sistem ini ada 2 tipe ya, yaitu pertama admin, lalu kedua itu ada kasir dan karyawan. Admin itu yang memiliki kontrol penuh atas seluruh data, sedangkan karyawan atau kasir hanya untuk mencatat penjualan operasional harian. Oke, sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Dwi Wahyuningsi menjelaskan tentang lingkungan operasi. Pada bagian ini dijelaskan lingkungan atau platform yang digunakan untuk menjalankan sistem kasir dan pembukuan yang telah dirancang. Sistem ini dibangun berbasis web, sehingga pengguna tidak perlu menginstal aplikasi tambahan di perangkat mereka. Pengguna cukup membuka sistem melalui browser seperti Chrome, Mozilla Firefox, Safari, atau Microsoft Edge. Dengan menggunakan sistem berbasis web, proses akses sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah digunakan karena dapat dijalankan dari berbagai perangkat selama terhubung dengan internet. Perangkat yang digunakan untuk mengakses sistem ini ada komputer atau desktop, laptop, tablet, dan juga smartphone. Selain itu, sistem ini juga dirancang menggunakan desain responsif, artinya tampilan sistem dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat yang digunakan. Jadi, ketika dibuka di komputer, tampilan akan lebih lebar, sedangkan ketika dibuka di smartphone, tampilan akan otomatis menyesuaikan agar tetap nyaman digunakan. Koneksi internet juga menjadi salah satu kebutuhan utama karena sistem ini bekerja secara online untuk mengakses database dan menyimpan data transaksi secara langsung. Dengan adanya lingkungan operasi seperti ini, sistem kasir dapat digunakan secara lebih praktis oleh admin maupun kasir selama memiliki akses internet. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fungsionalitas apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan mitra kemarin, kami telah mencatat 6 poin utama
yang dimana keenam poin ini akan kami jadikan acuan untuk membedah fungsional requirement apa saja yang nantinya dibutuhkan di dalam aplikasi. Nah, poin pertama di sini terdapat fitur login pengguna, yang dimana nanti terdapat dua role di dalam sistem, yaitu admin dan kasir. Kedua role ini akan memiliki hak akses yang berbeda-beda terhadap setiap fitur yang dimiliki oleh aplikasi. Poin kedua ada pencatatan transaksi penjualan yang dilakukan di dalam sistem kasir. Poin ketiga ada pencatatan pengeluaran dan pemasukan kas. Poin keempat ada pengelolaan data produk dan kategori produk. Poin kelima ada pengelolaan data karyawan dan hak akses pengguna. Dan poin keenam terdapat laporan laba rugi otomatis. Nah, dari keenam poin utama ini, kami telah membedah apa-apa saja fungsional requirement yang dibutuhkan di dalam aplikasi. Nah, functional requirement itu sendiri sebenarnya telah kami pecah lagi menjadi beberapa modul berdasarkan kategorisasi penggunaannya. Modul-modul yang tersedia diantaranya seperti modul autentikasi, modul manajemen produk, modul manajemen karyawan, modul sistem kasir, dan modul pembukuan. Penjelasan dari masing-masing modul akan saya jelaskan seiring berjalannya presentasi. Yang pertama ada modul autentikasi. Fitur yang ada di dalam modul ini meliputi login pengguna menggunakan username dan password, dan sistem logout untuk mengeluarkan pengguna dari sistem. Nah, ini masing-masing role itu akan diarahkan ke halaman dashboardnya masing-masing, dan masing-masing role ini akan memiliki keterbatasan hak akses terhadap setiap fitur yang ada di dalam aplikasi. Contohnya di sini, admin akan memiliki hak akses penuh, sedangkan kasir hanya memiliki hak akses terhadap fitur sistem kasir. Selanjutnya ada modul manajemen produk. Fitur yang tersedia di dalam modul ini meliputi melihat katalog produk, menambahkan produk, mengedit data produk, menghapus produk, serta mengelola kategori data produk. Fitur ini hanya bisa diakses oleh user dengan role admin. Selanjutnya ada modul manajemen karyawan. Fitur yang tersedia di dalam modul ini meliputi daftar data karyawan, menambahkan data karyawan, data karyawan, data karyawan, serta mengatur hak akses pengguna. Fitur ini hanya bisa diakses oleh user dengan role admin. Selanjutnya ada modul sistem kasir. Fitur-fitur yang tersedia meliputi menambahkan produk ke keranjang, mengubah jumlah produk di dalam keranjang, menghapus produk dari keranjang saat melakukan transaksi maksudnya, menghitung total harga otomatis, menghitung kembalian otomatis. Menghitung kembalian otomatis ini akan sangat berguna ketika pelanggan melakukan pembayaran menggunakan uang tunai. Selanjutnya ada menyimpan transaksi dan melihat riwayat transaksi. Nah, di sini sebenarnya terdapat satu fitur tambahan, yaitu menambahkan item dadakan atau item insidental, yang dimana dari pihak mitranya sendiri terkadang menyajikan makanan yang tidak ada di dalam buku menu mereka. Nah, jadi harapannya aplikasi ini bisa membantu juga dalam mendata produk-produk yang tidak ada di dalam buku menu. Dan terakhir ada modul pembukuan. Fitur-fitur yang tersedia di dalam modul ini meliputi mencatat pemasukan kas, mencatat pengeluaran kas, melihat riwayat pemasukan, melihat riwayat pengeluaran, menghitung laba rugi otomatis, menampilkan laporan laba rugi per periode,
bisa harian, mingguan, dan terakhir di sini ada sistem buka dan tutup shift kasir. Nah, sebenarnya sistem buka dan tutup shift kasir ini merupakan salah satu fitur yang ada di dalam referensi aplikasi yang mitra kami sarankan. Jadi gunanya dari sistem buka tutup shift kasir ini adalah untuk memantau atau memonitoring aliran kas secara real time selama periode operasional toko. Jadi nanti di dalam data shift itu akan tercatat berapa pengeluaran kas, berapa pemasukan kas, berapa total transaksi yang terjadi, berapa uang yang didapatkan dari transaksi. Nah, nanti di akhir sistem akan mengkalkulasikan semua aliran kas tersebut, dan nanti setelah toko ingin mengakhiri sesi operasional, nanti sistem akan meminta pengguna untuk menginput kas asli di dalam toko, yang dimana nanti akan dibandingkan apakah kas yang tercatat di dalam sistem itu sama dengan kas asli yang berada di dalam toko. Ini berguna untuk mencatat apakah ada selisih uang yang terjadi. Oke, jadi lanjut lagi bersama saya, Firmansyah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan non-fungsional. Pernah nggak sih pakai aplikasi yang fiturnya lengkap, tapi nomornya minta ampun? Nah, disitulah peran kebutuhan non-fungsional. Kalau kebutuhan fungsional, itu soal apa yang bisa dilakukan sistem. Non-fungsional, itu soal seberapa berkualitasnya sistem tersebut. Jadi sistem ini memiliki beberapa standar kualitas, yaitu pertama, performance. Bayangkan klik tombol tapi nunggunya semenit. Di sini standar kita adalah respon sistem harus kurang dari 3 detik. Biar pengguna nggak keburu logout karena bosan dalam aplikasi tersebut. Dan di sini juga ada poin kedua. Untuk poin kedua, itu security. Data pengguna itu amanah. Jadi, semua password wajib dienkripsi dengan metode hashing. Artinya, kalaupun database bocor, password tetap nggak bisa dibaca. Dan di sini poin yang ketiga itu availability. Yaitu sistem harus siap sedia 24 jam, nggak boleh ada istilah toko tutup kalau di dunia digital. Dan juga di sini ada poin yang keempat, itu usability, yaitu tampilan harus simple, jangan bikin user mikir keras cuman buat cari tombol beli. Fokusnya mudah dipahami, mudah digunakan. Dan juga di sini ada poin yang kelima, yaitu responsive design. Jadi responsive design itu mau dibuka di laptop, tablet, atau HP jadul sekalipun, tampilannya harus tetap rapi dan gak berantakan. Jadi itulah responsive design. Dan yang terakhir di sini ada poin terakhir, yaitu backup data. Jadi kita harus sedia payung sebelum hujan, yaitu pencandangan data dilakukan berkala agar jika terjadi error, data kita tetap selamat. Itu backup data. Dan juga di sini, jadi untuk kesimpulan, sistem pembukuan dan kasir digital dirancang untuk membantu warung sumber rezeki dalam, yaitu poin pertama, mengelola transaksi penjualan, dan yang kedua, mengelola data produk dan karyawan,
Dan yang ketiga, mengelola pemasukan dan pengeluaran. Dan yang keempat, menghasilkan laporan laba rugi secara otomatis. Jadi, dengan sistem ini, pengelolaan usaha menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah dipantau. Mungkin sekian dari presentasi ini dengan saya dan teman-teman yang lainnya. Sini saya izin menutup. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.